Halo, kawan-kawanku semua. Dalam video ini saya ingin menjabarkan mengenai proses dan perjalanan panjang mengenai regulasi komunikasi digital di Indonesia. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Prasetyo Putro Nurmansyah, mahasiswa PJJ Komunikasi dengan NIM 240.501.020.006 kelas KM 303. Baik, silahkan disimak video berikut dan happy watching. Pengertian dari regulasi komunikasi digital. Regulasi komunikasi digital adalah seperangkat aturan, undang-undang, dan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam masyarakat. Jadi singkatnya, ini adalah aturan main yang harus ditaati saat kita berinteraksi di dunia digital. Kenapa regulasi komunikasi digital itu penting? Yang pertama, mengenai perlindungan. Untuk melindungi pengguna dari penyalahgunaan data pribadi, konten berbahaya, dan kejahatan siber. Lalu, menjaga ketertiban dan keamanan di ruang digital, mencegah penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan tindakan ilegal lainnya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Hal yang melatar belakangi terciptanya regulasi komunikasi digital di Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang pesat di Indonesia telah membawa banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, pesatnya pertumbuhan ini juga memunculkan berbagai tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, kejahatan siber, dan pelanggaran privasi. Tujuan utama regulasi komunikasi digital yakni menjamin keamanan dan ketertiban dalam ruang digital, melindungi hak dan kepentingan masyarakat mengenai privasi, mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan, serta memastikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dasar hukum yang mengatur regulasi komunikasi digital di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Apa sih itu WIT? Jadi, undang-undang ini mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, mulai dari definisi transaksi elektronik seperti apa saja yang termasuk dalam transaksi elektronik, tanda tangan elektronik seperti bagaimana tanda tangan elektronik dianggap sah secara hukum, fungsi dan penerbitan sertifikat elektronik, serta sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan dalam OOETA. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik adalah peraturan turunan dari Undang-Undang ETI yang lebih spesifik mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi apa yang diatur dalam PP 71 tahun 2019? Secara garis besar, PP ini mengatur hal-hal berikut. Mendefinisikan siapa saja yang termasuk penyelenggara sistem elektronik dan kewajiban-kewajiban mereka, menetapkan standar keamanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik jika terjadi pelanggaran atau gangguan pada sistem, mengatur mengenai penyimpanan data pribadi dan data elektronik lainnya, mengatur kerjasama antara penyelenggara sistem elektronik dengan penegak hukum dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Perjalanan singkat mengenai regulasi komunikasi digital di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintahan saat itu sangat ketat dalam meregulasi peraturan apapun termasuk dalam media massa. Dikarenakan pada saat itu pemerintahan Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter dalam mengenai kebijakan. Dalam masa itu juga penggunaan internet dan teknologi digital masih sangat terbatas, sehingga regulasinya pun belum terlalu kompleks. Setelah runtuhnya era Orde Baru pada tahun 1998, lahirnya era reformasi ini merubah segala arah kebijakan yang sebelumnya serba dibatasi, sehingga terciptanya liberalisasi dalam media dan komunikasi. Bahkan,
Tetapi liberalisasi ini tidak selalu berjalan dengan baik seperti maraknya kejahatan siber maupun penyebaran berita bohong. Maka dari itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT) pertama kali disahkan di Indonesia pada tahun 2008. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia maya seperti transaksi elektronik, keamanan informasi, dan penggunaan internet. Dan yang terakhir atau saat ini ialah masa kemajuan teknologi 4.0 di Indonesia. Perlu diingat Undang-Undang 1 TE telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Revisi yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016. Mengapa ada revisi dalam Undang-Undang ITE? Revisi dilakukan karena teknologi informasi berkembang sangat cepat, sehingga perlu ada aturan hukum yang mengikuti perkembangan tersebut. Munculnya berbagai permasalahan baru di dunia maya seperti hoax, ujaran kebencian, dan kejahatan siber menuntut adanya penyesuaian terhadap aturan hukum yang ada. Evaluasi terhadap aturan yang sudah ada dilakukan untuk memastikan bahwa aturan tersebut masih relevan dan efektif. Jadi kesimpulannya adalah, perjalanan regulasi komunikasi digital di Indonesia adalah sebuah proses yang panjang dan kompleks. Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan regulasi yang seimbang antara kebebasan ekspresi, perlindungan data pribadi, dan ketertiban umum di era masyarakat digital. Baik, nonton video infografis mengenai perjalanan regulasi komunikasi digital di Indonesia. Semoga teman tetap semangat dan jangan lupa untuk klik tombol surga dan langganan untuk mendapatkan info lainnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.